Mohon perhatian segenap hadirin yang kami hormati selama acara pengangkatan sumpah dan pelantikan dokter berlangsung. Selama saat prosesi berlangsung, seluruh hadirin diharapkan menjaga ketenangan. Selama prosesi berlangsung, pastikan gawai para hadirin dalam mode hening atau tidak aktif. Kami sudah pastikan acara pengangkatan sumpah dan pelantikan dokter sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Dimohon rektor, dekan beserta jajarannya untuk menempatkan diri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Gaudeamus sigitur, Iuvenescum sumus. Gaudeamus sigitur, Iuvenescum sumus. Os secundam iuventutem, os molestam senectutem, nos habebitur, nos habebitur. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum quolibet, vivat membraque libet, vivat senatores, vivat senatores. Hadirin dipersilahkan untuk duduk. Susunan acara pengangkatan sumpah dan pelantikan dokter periode 19 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, 23 April 2021. Yang terhormat, Rektor Universitas Kristen Duta Wacana atau yang mewakili, Yang kami hormati, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati, Senat Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, yang kami hormati, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, yang kami hormati, Direktur Rumah Sakit Bethesda atau yang mewakili, yang kami hormati, seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara pengangkatan sumpah dan pelantikan dokter periode 19 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Doa pembukaan dipimpin oleh Romo FX Alip Suwito PR. Kepada Romo FX Alip Suwito PR kami persilahkan. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang berbahagia, yang terhormat segenap Dewan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, Ibu Bapak dosen dan segenap sivitas akademika, serta para calon dokter baru yang berbahagia. Marilah kita membuka sidang terbuka Senat FK UKDW ini dengan berdoa. Saya akan membawakan dalam doa dengan cara Gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kekal dan Kuasa, hari ini Engkau menyatakan cinta kasih-Mu dengan berlimpah kepada kami. Engkau bersabda, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku,
Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami berkumpul dalam nama-Mu untuk memohon rahmat penyertaan-Mu bagi kami yang akan melaksanakan pengangkatan sumpah dan pelantikan dokter untuk periode ke-19 di tempat ini. Turunkanlah karunia Roh Kudus-Mu, sehingga dari setiap pribadi yang hadir di tempat ini, sungguh mendapatkan rahmat, keterbukaan hati dan budi, serta kesiapsediaan, terutama bagi para calon dokter baru, dalam mengemban tugas suci dari-Mu, yakni keselamatan dan kesehatan jiwa-jiwa. Semoga kami semakin terbuka bagi rahmat-Mu dan semakin teguh dalam kebenaran-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan semoga rahmat Allah turun berlimpah dalam kegiatan dan acara kita pada hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dengan sikap sempurna. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa nan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Mars Universitas Kristen Duta Wacana. Kepada seluruh paguyuban Widyani UKDW, dimohon untuk mengepalkan tangan kanan di dada kiri. Hiduplah Mahatrulia beserta seluruh warganya semua. Duta Wacana tempat mengabdi
menyanyikan lagu Mars Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Kepada seluruh paguyuban Widyani Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, dimohon untuk mengepalkan tangan kanan di dada kiri. Fakultas Kedokteran Duta Wacana menuju masa depan, pembawa lilin terang yang terus menyala untuk kemanusiaan. Abdikan ilmumu tak kenal lelah, beri pertolongan pada sesama, lakukan tugasmu dengan penuh kasih untuk melayani dunia. Fakultas Kedokteran Duta Wacana, teguhkan integritas agar maju berkembang ke seluruh dunia dan berwawasan luas. Unggul terpercaya dan berbudaya, membangun negeri, cinta mengabdi. Sumbangkan ilmumu untuk masyarakat dan kemajuan kesehatan. Fakultas Kedokteran Duta Wacana. Silahkan untuk duduk kembali. Pembukaan Sidang Terbuka Senat Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana oleh Ketua Senat. Kepada Profesor Dr. Jonathan Willy Siagian, spesialis patologi anatomi, dipersilahkan. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang Senat Terbuka Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana dengan acara tunggal, upacara pengangkatan sumpah dan pelantikan dokter periode ke-19 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana hari ini, Jumat 23 April 2021, resmi dibuka. Pembacaan keputusan kelulusan oleh Ketua Program Studi Profesi Dokter kepada Dr. Haryatmoko, spesialis bedah Finax, dipersilahkan. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana nomor 042-02-FK-2021 tentang kelulusan mahasiswa program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana menimbang A. Bahwa berdasarkan hasil kelulusan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter UKMPPD periode Februari 2021, 4 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana telah dinyatakan lulus. B. Bahwa untuk kelulusan tersebut perlu diterbitkan surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Mengingat 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 304-E-O-2013 tentang penerbitan kembali izin program studi kedokteran dan program studi profesi dokter. 2.
surat dari Ketua PNU KMPPD nomor 898 garis miring PNU KMPPD garis miring SK garis miring 8 garis miring 2019 tertanggal 19 Agustus 2019 perihal berkas hasil UKMPPD periode Mei 2019. 3. Surat dari Ketua PNU KMPPD nomor 467 garis miring PNU KMPPD garis miring SK garis miring 07 garis miring 2020 tertanggal 27 Juli 2020 perihal berkas hasil UKMPPD periode Februari 2020. 4. Surat Dekan nomor 037 garis miring C.06 garis miring FK garis miring 2020 tentang kelulusan OSCE garis miring kepanitiaan klinik ditujukan ke PNU KMPPD. 5. Surat dari Ketua PNU KMPPD nomor 390 garis miring PNU KMPPD garis miring SK garis miring 03 garis miring 2021 tertanggal 21 Maret 2021 perihal pengantar hasil kelulusan UKMPPD periode Februari 2021 memutuskan menetapkan pertama, terhitung sejak surat keputusan ini ditetapkan, maka 1. Chris Andli Maruanaya 2. Dereti Bakar Besi 3. Igede Nanda Giri Gowinda 4. Kevin Stefano Roring dinyatakan lulus dari program studi profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Kedua, segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 April 2021, Fakultas Kedokteran. Dekan Dr. T. Maria Meiwati Widagdo, PhD. Tembusan disampaikan kepada 1. Senat Fakultas Kedokteran UKDW. 2. Para wakil dekan dan ketua program studi Fakultas Kedokteran UKDW. 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Pelaksanaan upacara angkat sumpah dokter periode 19 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Dokter baru dipersilahkan untuk menempatkan diri. Rohaniawan agama Kristen, kami mohon untuk mendampingi. Saudara yang akan dilantik menjadi dokter baru, saya akan membacakan kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang akan menjadi dokter baru, saudara akan menjadi dokter yang melayani. Persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai tanda bakti yang berkenan kepada Tuhan.
Saudara akan menjadi dokter yang melayani di tengah dunia yang sedang menderita karena pandemi. Dan itu akan sangat menantang kreativitas, inovasi, dan pergunakanlah kelengkapan yang Tuhan berikan dalam dirimu, akal budi dan perbuatan bajik. Gunakanlah untuk melayani dengan kasih bagi sesama. Tuhan memberkati. Rohaniawan agama Katolik, kami mohon untuk mendampingi. Saudaraku, satu ayat yang perlu menjadi bagian dari pelayananmu sebagai seorang petugas medis, seorang penyelamat jiwa-jiwa, tetapi juga seorang yang memberi kesehatan. Dalam Injil Yohanes dikatakan, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Menjadi seorang dokter tentu bukan hanya profesi, tetapi panggilan hidup. Dan tugas pokok seorang yang memiliki panggilan hidup untuk membawa semakin banyak orang, terutama di tengah situasi yang tidak mudah ini, di tengah pandemi ini, untuk sampai pada kesehatan. Tapi jauh mulia dari itu adalah menyelamatkan jiwanya juga, sehingga dalam situasi-situasi yang tidak mudah, Tuhan senantiasa menyertaimu. Dan tinggallah selalu di dalam Tuhan yang akan menyertai kamu dalam tugas-tugas dan pelayananmu. Tuhan senantiasa mendukung, menolong, dan akan memberkatimu. Selamat dan profisiat. Rohaniawan agama Hindu, kami mohon untuk mendampingi. Swastiastu. Begawat Gita bab 3 Sloka 19 artinya, oleh karena itu laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat. Maaf, kami ulangi. Tasmad aksata satatam karyam karma samacara aksato hi acaran karma param anopti purusa. Begawat Gita bab 3 sloka 19 artinya, oleh karena itu laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat atau pada akibatnya, sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Damai di hati, damai di bumi, damai selalu. Selamat. Om Santi, 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 Om. Upacara pengangkatan Sumpah Dokter dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Sebelum saya memimpin pengangkatan sumpah saudara, saya perlu memastikan kesediaan saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengikrarkan sumpah saudara sebagai dokter? Ya, saya bersedia. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa untuk yang beragama Hindu, Om Attah Paramawisesa, saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan menaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Pengangkatan sumpah dokter telah selesai. Seluruh hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.
penandatanganan surat bukti sumpah dokter. Dr. Chris Enli Maruanaya, putra dari Bapak Insinyur Yan Maruanaya, Magister Sains, dan Ibu Yenis Derek, Sarjana Teknik, Magister Kesehatan. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Dr. Dereti Bakarbesi, putri dari Bapak Dr. Andes Derek Bakarbesi, Magister Sains, dan Ibu Pendeta Betiar Janet Haumahu, Sarjana Teologi. Dr. I. Gede Nanda Giri Gowinda, putra dari Bapak I. Wayan Gundana, Sarjana Hukum, dan Ibu Insinyur Hendriani, Magister Manajemen. Dr. Kevin Stefano Roring, putra dari Bapak Dr. Patricius Valentinus Roring dan Ibu Merske Olive Langi, Sarjana Ekonomi. Sambutan perwakilan dokter baru kepada Dr. I. Gede Nanda Giri Gowinda dipersilahkan. Cek. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Rektor Universitas Kristen Duta Wacana atau yang mewakili beserta jajarannya, Dekan FKUKDW beserta jajarannya, Ketua Senat FKUKDW beserta jajarannya, Direktur Rumah Sakit Bethesda atau yang mewakili, Ketua ID Cabang Kota Yogyakarta atau yang mewakili, dan segenap perwakilan rumah sakit jejaring, para dosen, staf, karyawan FKUKDW, serta para panitia sekalian, yang kami sucikan para rohaniawan, dan yang kami muliakan para orang tua dokter baru FK Universitas Kristen Duta Wacana, serta rekan-rekan sejawat dokter baru FKUKDW yang saya banggakan. Para hadirin sekalian, mari kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur atas berkat yang telah diberikan kepada oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, karena oleh berkat kuasa dan kasih-Nya kita dapat berkumpul pada hari yang baik pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Rektor UKDW atau yang mewakili karena telah mempersilahkan kita, memperizinkan kita untuk dapat belajar di area lingkungan kampus ini. Semoga dengan izin yang telah diberikan, kami dapat membalasnya dengan prestasi yang tentunya membanggakan bagi Universitas Kristen Duta Wacana. Kemudian pada dekan beserta jajarannya, serta para dokter pengajar dan pendidik, baik yang ada di kampus maupun di rumah sakit jejaring, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan pada kami. Kami mohon maaf bila sekiranya dalam prosesnya kami banyak melakukan kesalahan. Semoga seluruh ilmu dan juga kebaikan yang telah ditanamkan kepada kami dapat kami terapkan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini dan dalam pengabdian nanti. Dan tentunya juga kami selalu berdoa kepada Tuhan agar para dosen pengajar dan pendidik diberikan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga senantiasa dapat mencetak dokter-dokter yang berkualitas
dan berpegang teguh terhadap nilai-nilai kebenaran. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kami haturkan terima kasih kepada sosok yang sangat berpengaruh pada proses pendidikan kami, yakni kedua orang tua kami. Kami sangat berterima kasih atas segala jasa Anda. Kemudian kami mengibaratkan orang tua kami itu adalah seseorang yang menjaga nyala api tetap menyala walaupun diterpa badai. Begitulah semangat mereka dalam menyemangati putra dan putrinya. Senyum dan juga perasaan optimis beliaulah yang dalam menghadapi kehidupan ini merupakan dorongan dan juga refleksi untuk kami sendiri dalam menjalani kehidupan kami nanti. Kepada rekan-rekan sejawat peserta pelantikan dan sumpah dokter, akhirnya kita sampai di proses ini setelah kita menunggu bertahun-tahun. Tapi ingat, ini adalah awal mula bagi kita, bukan akhirnya. Sesungguhnya kita di sini sudah akan mulai untuk berdedikasi, tidak hanya untuk berdedikasi terhadap profesi, tidak hanya berdedikasi terhadap alma mater ini, maupun berdedikasi terhadap orang tua yang kita hormati, tetapi kita sebagai hambanya juga harus berdedikasi kepada Tuhan. Jika kita layangkan kembali ingatan ke belakang, saat pertama-tama kita masuk ke FKUKDW, pasti rasanya asing dan sedikit beda, karena dari pembelajarannya pun pasti sangat berbeda dari sebelumnya. Di berkuliahan ini kita mengenal ada diskusi tutorial yang kita lakukan 2 hari dalam seminggu. Kemudian keterampilan medik, kita selalu diajarkan dari yang dasar sampai yang rumit. Kemudian juga ada praktikum yang banyak sekali, dan dalam proses pembuatannya pun sangat membekas di hati kita. Kemudian juga ada kuliah pakar dan ujian blok yang diadakan hampir setiap bulannya. Dan dari saat itulah kita juga mengenal namanya sistem kejar semalam. Baiklah, dan juga kegiatan lain-lainnya yang tentu sebenarnya menambah stresor bagi kita semua. Kemudian kita selesaikan proses pendidikan di kampus dan kita lanjutkan proses pendidikan klinik di rumah sakit yang tempatnya pun berbeda-beda. Namun kita ada satu markas di sini, yaitu Rumah Sakit Bethesda, dan juga kita menjalankan di rumah sakit jejaring lainnya. Proses pendidikan klinik dan koas pastinya meninggalkan cerita yang lebih dalam, karena di sana kita mulai dikenalkan dunia kesehatan yang lebih nyata, tidak hanya sekedar teori. Sering kita tetap harus terjaga di malam hari untuk berjaga di IGD, mengerjakan presentasi kasus, jaga di ruangan, dan melakukan aktivitas lainnya yang terasa berat dilalui. Tidak jarang kita harus tetap bertahan pada kondisi berhari-hari tidak mendapatkan istirahat, dan juga pada hari raya kita harus jauh dari orang tua. Perjuangan pendidikan kita dilanjutkan oleh UKM PPD yang menutup seluruh rangkaian pendidikan profesi dokter tersebut. Proses panjang yang kita lalui semoga tetap tersimpan di ingatan. Namun yang perlu diingat, memori perjuangan pendidikan yang tidaklah mudah tersebut bukanlah menjadi suatu alasan bagi kita untuk bersikap arogan. Kita harus menjadi tetap pribadi yang santun dan selalu haus akan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan nilai-nilai UKDW yang sudah kita tanamkan dalam hati, kita anut dan kita amalkan, yakni obedience to God, di mana kita harus selalu bersyukur dan mentaati Tuhan. Kemudian walking in integrity, di mana hati, pikiran, perkataan, dan juga perbuatan itu harus seimbang, sejalan. Kemudian striving for excellence, kita harus berusaha sebaik-baiknya dalam nama Tuhan. Kemudian service to the world. Rekan-rekan sejawat yang berbahagia, selepas kegiatan ini, kita akan menjadi dokter yang setiap detiknya adalah detik-detik pengabdian, yang setiap ucapan, sikap, dan tindakannya terikat dengan sumpah profesi ini, dan merupakan cerminan keindahan hati kita. Mari kita lakukan yang terbaik, menjalani nafas pengabdian yang panjang sampai akhir hayat kita, sampai usia menutup karir kita.
semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah kita untuk memberikan kita kekuatan dan menjalani segalanya. Saya akan mengakhiri sambutan ini dengan kutipan yang mungkin sudah sering banyak dipakai oleh teman-teman, sering didengar, yaitu do the best, let God do the rest. Jika kamu ngalahin kegagalan, renungilah. Kemudian bangkitlah dengan lebih kuat. Biarlah kegagalanmu itu menjadi gurumu untuk membuat dirimu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena kesuksesan itu harus kita capai dengan usaha yang maksimal. Dan jangan lupa, dalam prosesnya kita harus selalu mengandalkan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Semoga Tuhan selalu memberkati tiap langkah kita, guru kita, dan menjaga orang tua kita. Atas nama seluruh dokter baru Universitas Kristen Duta Wacana, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebijakan. Mari. Sambutan Direktur Rumah Sakit Bethesda kepada Dr. Purwo Adi Sujatno, spesialis penyakit dalam, dipersilahkan. Terima kasih yang saya hormati Bapak Rektor UKDW serta jajarannya, yang saya hormati Bapak Dekan, Ibu Dekan FK UKDW beserta jajarannya, Ketua Senat FK UKDW, Prof. Siagian beserta jajarannya, yang saya hormati ada tampak ini Dr. Inai dari ID wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati dan kasih Bapak Ibu dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi, Shalom, salam sehat, sejahtera buat kita semua. Puji syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih dalam situasi pandemi ini. Kita bisa bertemu bersama dalam acara yang sangat berarti, berharga, dan membahagiakan pada hari ini. Pengangkatan sumpah dan pelantikan dokter periode yang ke-19 buat 4 dokter baru. Tentunya ini satu hal yang sangat menggembirakan dan hanya puji syukur kehadirat Tuhan saja sehingga ini semua boleh terjadi. Pertama saya mengucapkan selamat kepada adik-adik sejawat dokter baru berempat yang hari ini diangkat sumpah dan dilantik sebagai dokter pada hari ini. Tentunya ini momen yang sangat ditunggu-tunggu. Tadi sudah disampaikan, sudah sekian lama berjibaku begitu ya, sampai tidak sempat, ada kalanya tidak sempat istirahat begitu ya. Tetapi segala kesulitan, segala jalan yang berliku itu semua saya rasa menjadi bekal adik-adik semua, sejawat semua untuk memasuki justru pelayanan yang nyata di masyarakat, di mana adik-adik akan menjalankan fungsi peran tugas sebagai seorang dokter. Selamat sekali lagi untuk menjadi dokter baru pada hari ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada orang tua, wali yang sudah terus mendukung, mendoakan, mendorong, ya, mendampingi sehingga anak-anak terkasih ini boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Meskipun pada akhir ini pada situasi pandemi di mana proses pendidikan tentunya tidak mudah begitu ya. Tetapi puji Tuhan bahwa anak-anak kita terkasih boleh menyelesaikan proses pendidikannya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada rektor, dekan yang sudah bekerja sama
dengan baik selama ini dalam mendidik, menyiapkan adik-adik kita ini bersama Rumah Sakit Bethesda sebagai rumah sakit pendidikan utama dan juga rumah sakit jejaring. Kerjasama yang cukup dan yang baik ini saya berharap terus bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Mudah-mudahan tadi disampaikan salah satu tempat penggodokan yang tidak kalah ya sebenarnya menarik gitu ya, itu adalah pada proses klinis ya, pendidikan klinis gitu ya, karena memang di situ ketemu langsung dengan pasien, tidak hanya pasien tapi juga keluarga pasien gitu ya, dan juga nakes-nakes yang lain. Itu adalah suatu proses yang tentunya mempengaruhi bekal yang akan diterima oleh adik-adik kita. Mudah-mudahan kita sebagai rumah sakit pendidikan bisa terus berbenah dan makin hari semakin baik. Harapan saya untuk adik-adik sejawat dokter baru yang hari ini baru disumpah dan dilantik, tetaplah setia pada panggilan adik-adik ya. Ketika dulu mendaftarkan sebagai mahasiswa kedokteran kan tentunya dasarnya adalah suatu panggilan untuk bisa memberikan pelayanan, karena berbeda dengan profesi yang lain. Di sini dituntut adanya ketulusan hati untuk menjawab panggilan pelayanan, panggilan atau tugas kemanusiaan itu gitu ya. Jadi saya berharap adik-adik tetap setia dengan itu, tetap pupuk dan jaga integritas adik-adik ya, tetap jalankan profesionalisme. Satu lagi, ketika nanti menjalankan tugas-tugas profesi, ingat di kedokteran Indonesia kita memiliki kode etik ya, kode etik kedokteran Indonesia yang harus juga selalu kita ingat, tolong dibaca, dipahami dan dihayati dan diamalkan gitu ya kode ini, supaya kita semua bisa selalu ingat akan panggilan kita sebagai seorang dokter. Di situ kan ada kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap diri sendiri gitu ya, termasuk kewajiban pada sejawat. Jadi ini tolong untuk dipahami, dibaca tentang kode G ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada adik-adik baru, selamat menjalankan tugas kemanusiaan dengan baik. Yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai adik-adik dimanapun Tuhan memanggil gitu ya, akan memampukan, menyertai, melindungi. Tuhan berkati. Matur nuwun, saya kembalikan. Sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana kepada Dr. T. Maria Mewati Widakdo PhD, dipersilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Handi selaku R4 yang mewakili Pak Rektor. Yang saya hormati Ketua IDDIY atau yang mewakili ya, tadi mungkin Dr. Rina yang mewakili. Yang saya hormati Dr. Purwadi Suyarno selaku Direktur Rumah Sakit Bethesda, Rumah Sakit Pendidikan Utama kami. Yang saya hormati dan ucapkan terima kasih para rohaniwan ya. Yang saya hormati juga Senat ya, Senat Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, mungkin juga hadir Direktur Rumah Sakit Jejaring ya, atau yang mewakili. Yang saya hormati juga para hadirin yang hadir dalam pelantikan Sumpah Dokter yang ke-19 ini ya. Pertama saya mengucapkan selamat ya, selamat pada adik-adik yang baru saja dilantik ya. Selamat juga pada orang tua ya. Saya harus mengatakan bahwa
setiap acara pelantikan sumpah itu selalu merupakan sukacita ya, sukacita bagi kami karena ya tadi udah sudah disampaikan perjalanannya panjang dengan semua semua suka dukanya ya, akhirnya sampai pada tahap ini ya. Jadi itu merupakan satu sukacita besar, satu kelegaan, satu kebanggaan bagi kami ya. Jadi terima kasih ya pada adik-adik yang sudah bekerja keras, terima kasih pada orang tua yang sudah setia mendampingi melewati semua naik turunnya gitu ya. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa kita semua berada dalam situasi yang sulit ya. Pandemi yang sudah lebih dari setahun ini dan ternyata masih belum belum selesai. Ini merupakan tantangan ya. Tantangan sebenarnya tantangan buat semuanya, tapi khususnya buat kita yang bekerja di bidang kesehatan. Ya, ini merupakan tantangan dan saya mengucapkan terima kasih pada Dr. Nanda ya, Dr. Nanda yang mewakili dokter-dokter yang baru, udah banyak yang disampaikan dan menyadari bahwa kita, kalau saya mungkin boleh meringkasnya, keseimbangan antara ilmu dan iman ya, iman dan ilmu ya. Jadi situasinya sulit. Jadi kami sudah berusaha ya, kami membekali kalian dengan ilmu ya, dengan ilmu dan keterampilan. Kalian juga sudah lulus ujian kompetensi, yang itu merupakan indikator bahwa kalian siap menjadi dokter. Jadi kami berharap bahwa ilmu ya, keterampilan yang sudah diberikan itu merupakan bekal kalian untuk bekerja sebagai dokter. Tapi jangan lupa bahwa ya itu tidak cukup ya. Kita butuh iman ya. Dalam situasi yang sulit ya, tadi Romo Alip, Bu Nani dan Pak Bagus ya, yang juga sudah bahwa pekerjaan kita mungkin orang melihatnya sebagai pekerjaan yang mulia tetapi juga penuh stres ya. Waktu studinya juga penuh stresor ya. Waktu studi penuh stresor, nanti dalam pekerjaan juga akan ada banyak stresor, tapi kita percaya ya, kita punya Tuhan ya, kita punya Tuhan yang akan selalu mendampingi kita. Mungkin saya mau tadi udah disebut, tapi saya mau lagi ya, mau ingatkan lagi karena kita di UKDW kita berusaha tidak hanya membekali dengan ilmu dan keterampilan, tetapi juga harapan kami sudah membangun karakter juga ya, membangun karakter dengan nilai-nilai kedutawacanaan. Nah ini kebetulan pas ya, nilai kedutawacanaan ada berapa? Ada 4, ini pas ya, lulusannya juga ada 4. Boleh nggak saya minta satu-satu, mulai dari ya, Andli dulu, Chris Andli. Kenapa nilai yang pertama apa? Obedience to God, artinya apa? Oke, berarti kamu akan selalu mengandalkan Tuhan ya, dalam situasi suka maupun duka. Dalam situasi suka kamu bersyukur, dalam situasi penuh tekanan ya. Saya cuman ingat ada seorang sejawat dokter yang makanya tuh bekerja di daerah yang sulit dan datang pasien yang datang pasien yang cukup berat dengan semua fasilitas yang terbatas ya, benar-benar berdoa ya, tetap harus memberikan yang terbaik, tapi juga kalian, iman kalian yang akan menguatkan ya. Dokter Dereti boleh minta yang kedua, Dokter Dereti? Iya, artinya apa? Oke, pikiran, perkataan, perbuatan itu sejalan ya. Saya percaya bahwa kalian memberikan hal-hal yang baik, mengatakan hal-hal yang baik. Saya saya percaya juga ya, karena kalian punya integritas
apa yang kalian katakan itu juga akan tercermin dalam perbuatan kalian. Ya. Yang ketiga Kevin, boleh minta tolong Kevin. Yang ketiga apa Kevin? Striving for excellence. Oke. Mungkin diberi ya. Ya. Yang ketiga adalah Striving for excellence. Striving for excellence. Artinya apa, Kevin? Tetap melakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin. Oke, melakukan yang terbaik ya. Dalam situasi apapun, selalu berusaha melakukan yang terbaik. Dan itu artinya harus, tadi sudah disampaikan ya, harus kreatif, harus inovatif. Dalam apa itu, kalau fasilitasnya terbatas, tantangannya adalah sangat harus kreatif dan inovatif. Kalau fasilitasnya banyak pun juga kita harus terus belajar untuk bisa menguasai teknologi, ya. Betul, tantangan kedokteran ke depan adalah teknologi yang terus berkembang dan it's a lifelong learning ya untuk dokter-dokter. Yang terakhir, Nanda. Service to the world. Artinya apa, Nanda? Kita harus selalu ingat bahwa ciptaan Tuhan itu semuanya luas dan kita harus selalu melayani. Ya, kita dunia. harus melayani ya. Service to the world itu kita melayani dunia, melayani sesama. Jadi ini kan ya sangat pas kalau untuk profesi dokter. Kenapa tuh ada 4 nilai yang kami harap selama berproses di UKDW kalian juga mendalami ya, dan harapan kami nilai-nilai itu sudah terinternalisasi ya. Nilai itu yang akan terus hidup dalam hati, dalam pikiran, dalam perbuatan kalian ya, supaya kalian bisa benar-benar menjadi dokter yang berguna bagi sesama dan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih ya kepada para dosen, para tenaga kependidikan, semua dosen pembimbing klinik di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Bethesda, di Rumah Sakit Jejaring, tenaga-tenaga kesehatan yang ada di sana dan semua pihak ya yang sudah berjasa ya. Ada yang mungkin jasanya kontribusinya lebih besar, ada yang kontribusinya kecil, tapi semuanya berjasa memberikan kontribusi sehingga 4 dokter ini bisa menyelesaikan pendidikan kedokterannya dan siap untuk diutus menjadi dokter. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Sambutan Rektor Universitas Kristen Duta Wacana yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Pengembangan Kapasitas SDM dan Jejaring. Kepada Pendeta Dr. Handi Hadiwitanto MTH dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya mau bersama-sama dengan kita semua yang bersukacita pada saat ini ingin menyapa secara khusus untuk para dokter baru, Dr. Chris, Dr. Dereti, Dr. I Gede Nanda, Dr. Kevin. Dan kita semua juga bersama-sama yang ada dan hadir di tempat ini. Kita bersama bersukacita dan secara khusus saya ingin menyapa teman-teman dari Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UKDW yang diwakili oleh Senat Fakultas Kedokteran, ada Profesor Siagian, meskipun jauh tapi kita bisa bersama-sama, juga Ibu Dekan, Bu Dr. Maria, Kaprodi, khususnya saat ini adalah Kaprodi untuk profesi kedokteran, Dr. Hari. Kita semua yang hadir di tempat ini, para orang tua yang berbahagia karena boleh sampai di titik di mana kita mengantar anak-anak kita selesai untuk pendidikan dokternya bahkan sampai ke profesi dokter.
teman-teman para rohaniwan, dokter yang mungkin hadir di Zoom, ID Yogyakarta, dan saya rasa kita semua yang hadir, siapapun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan kita sedang bersuka cita bersama-sama dengan keempat dokter yang sudah susah payah, kadang-kadang nggak bisa istirahat, pasti bisa istirahat, nggak mungkin nggak istirahat, tapi istirahatnya sedikit-sedikit kadang-kadang, sampai saking susahnya studi, ketika pelantikan dokter saat ini masih dites oleh Ibu Dekan satu-satu, ditanyain nilai-nilai Duta Wacana, untung pada bisa jawab gitu ya. Ini saking susahnya gitu ya, tesnya nggak selesai-selesai, sampai masih dites juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama bersuka cita pada saat ini untuk pengangkatan sumpah dan pelantikan dokter, karena ini menjadi sebuah langkah kembali yang boleh kita selesaikan bersama-sama, khususnya untuk teman-teman dokter baru. Saya ingin mulai dengan sesuatu yang agak personal sedikit, karena ketika saya kecil, dan seperti biasa anak-anak ditanya kalau waktu kecil, kalau gede mau jadi apa gitu kan, itu pertanyaan biasa yang dilakukan. Sampai saat ini saya nggak ngerti kenapa orang Indonesia senang sekali ya bertanya kayak gitu. Kalau kalau udah gede mau jadi apa? Jawaban saya yang tegas dan keras sejak saya kecil sampai dengan usia tertentu di sekitaran SMP awal adalah menjadi dokter. Dan saya merasa senang untuk menjadi dokter karena saya sendiri barangkali biasanya terkait dengan karakter ya. Orang yang jadi guru, orang yang jadi dokter, orang yang jadi pendeta, orang yang lalu memilih profesi untuk jadi tentara, polisi, yang sifatnya service, itu biasanya berkumpul dalam karakter tertentu. Ada karakter tertentu yang memang mendorong ke sana gitu ya. Jadi nggak heran orang-orang lalu akan mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan karakternya. Dan saya ingin sekali menjadi dokter gitu ya. Meskipun kemudian di tengah jalan lalu saya sadar saya tidak bisa menjadi dokter karena satu dan lain hal, yang kemudian beralih menjadi seorang rohaniwan, lalu sekolah teologi, dan sampai kemudian sekarang menjadi seorang pendeta, tapi juga di tengah-tengah dunia pendidikan. Tapi saya selalu merasa bahwa ada getaran romantisme ketika masa kecil saya ingin sekali menjadi dokter. Tapi seiring ketika saya semakin dewasa, dan saya rasa saya ingin sharing ini untuk menjadi bagian juga yang saya yakin juga menjadi bagian dari teman-teman. Seiring kita makin menjadi dewasa, pertanyaan yang terpenting itu bukan soal mau jadi apa. Karena mau jadi apapun kita menjadi sangat penting ketika kita memproses diri kita lalu menghadirkan dan mengekspresikan hidup kita dengan cara yang sebaik mungkin. Apapun profesinya, ketika kita sungguh-sungguh memproses diri dengan serius, maka kita akan menghadirkan sesuatu yang baik. Jadi dokter, apakah bisa menjadi dokter yang baik? Tapi juga bisa kita tahu menjadi dokter yang tidak baik. Ya baru saja kita mendengar beberapa waktu lalu berita ketika ada seorang atau beberapa orang, ya saya agak lupa, mahasiswa kedokteran di satu universitas ditangkap gara-gara memalsukan surat antigen misalnya, surat untuk pemeriksaan swab. Ya untuk tentu kepentingan tertentu. Apakah kepentingannya mau menolong? Oh bukan, uang dijual dengan harga tertentu, itu namanya kepentingan ekonomi, begitu ya. Jadi menjadi dokter, apakah akan menjadi dokter yang baik atau menjadi dokter yang tidak baik? Apapun itu, ya, etis maupun moral ataupun praktis. Kalau saya menjadi seorang pendeta, apakah saya akan menjadi seorang pendeta yang benar melakukan tanggung jawab pelayanan, atau hanya sekedar menjadi pendeta yang melakukan tugas dan kewajiban dan kemudian menikmati hidup yang kadang-kadang ada banyak pendeta gabut, kata anak saya. Karena di tengah-tengah pandemi lalu memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa di tengah-tengah anggota jemaatnya yang sibuk berjuang mati-matian di tengah-tengah masyarakat, termasuk anggota jemaat para dokter yang ada di depan dan di garda depan untuk menghadapi COVID-19. Mau jadi apapun, maka itu semua tergantung dari bagaimana kita memproses diri. Karena itu saya sudah berhenti meratapi kenapa saya tidak bisa jadi dokter sejak SMP kelas 2. Dan kemudian mencoba untuk menikmati, merayakan dan menghidupi kegembiraan di dalam profesi apapun yang kemudian bisa kita pilih. Yang pada saat itu kemudian saya memilih untuk menjadi profesi, mengambil profesi sebagai seorang pendeta di tengah-tengah jemaat selama beberapa tahun. Saudara-saudara, maka inilah yang kemudian disebut sebagai vocation, panggilan. Tadi
Dr. Purwadi sudah menyebutkan ya, Direktur Rumah Sakit Bethesda, terima kasih untuk menyebutkan itu. Menjadi sangat penting buat kita untuk menyadari bahwa profesi kita itu menuntut vocation, panggilan yang kuat. Dan panggilan itu adalah berbicara tentang bagaimana kita memproses diri betul-betul dengan kesungguhan bahwa ini bukan sekedar profesi mau jadi apa, tapi soal bagaimana dan siapa saya di hadapan Tuhan. Siapa saya di hadapan profesi saya? Siapa saya di hadapan masyarakat? Siapa saya di tengah-tengah dunia ini? Itulah vocation. Saya salah satu dosen yang mengampu soal spiritualitas panggilan di Fakultas Teologi, dan saya terus mengatakan panggilan bukan sekedar jadi pendeta, karena ada banyak pendeta menutupi kesalahannya di balik bahwa saya sudah memenuhi panggilan. Nah, sekarang saya mau sharing untuk yang lebih luas, panggilan itu bukan hanya menjadi pendeta, panggilan itu bukan hanya memilih profesi tertentu, termasuk dokter juga, bukan hanya sekedar jadi guru, jadi dokter, jadi polisi, itu lalu panggilan. Setiap profesi itu harus memenuhi panggilan, karena setiap profesi adalah sebuah perjuangan kita untuk memproses dan mengekspresikan diri dengan kesungguhan kita. Dan dengan itu kita tentu harus memeriksa apa yang disebut sebagai, ini sedikit sharing, bukan mau kuliah tambahan ya, tapi ada yang disebut sebagai ecology of the self. Bagaimana kita memeriksa apa-apa saja yang ada di sekitar diri kita, yang mendorong supaya kita tidak berhenti hanya pada the self, diri kita sendiri. Kita harus keluar, kita harus mampu untuk melihat hal yang lebih besar dari sekedar diri kita. Maka dengan demikian tidak akan ada dokter yang akan mengeluh terus-menerus dan meratapi hidupnya hanya karena dia harus tidak tidur menemani seorang siswa atau seorang mahasiswa, seorang pasien yang sedang sakit misalnya. Tidak ada seorang pendeta yang akan mengeluh dan meratapi hidupnya hanya karena dia harus menemani seseorang yang membutuhkan pelayanan. Tidak ada seorang guru yang akan marah-marah hanya karena dia harus menyiapkan bahan ajar supaya bahan ajarnya menjadi sesuatu yang bertanggung jawab dan disiapkan dengan serius. Tidak ada orang yang hanya akan meratapi dirinya karena berbagai macam tantangan-tantangan hidup, karena dia memproses itu untuk visi yang serius dengan kebajikan yang kuat. Kami biasanya di Fakultas Teologi menyebutnya sebagai 3V. Kalau V yang pertama itu vocation, V yang kedua itu vision, V yang ketiga itu virtue, kebajikan. Kemampuan kita untuk mengelola, mengolah apa yang ada di sekitar kita supaya kita bisa terus maju, bukan soal apa yang kita sedang lakukan, profesi apa, tapi siapa saya di hadapan Tuhan dan di hadapan profesi kita. Sekali lagi teman-teman, selamat ya. Jadilah dokter yang terus-menerus menghidupi panggilan kalian. Suatu saat kita ketemu, mungkin di rumah sakit pas saya lagi perlu kalian. Dan mudah-mudahan saya akan melihat dokter lulusan UKDW yang terus menghidupi vocationnya, kegembiraannya di tengah semua tantangan-tantangan yang ada. Ini kan dokter angkatan COVID ya. Dokter angkatan COVID biasanya lebih canggih, lebih tangguh di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat dan terima kasih untuk Fakultas Kedokteran UKDW, teman-teman dekan dan seluruh jajaran staf Sivitas Akademika, Dr. Hari yang sudah menolong kita. Terima kasih untuk Rumah Sakit Bethesda yang sudah menjadi bagian dari pelayanan dan kerja kita bersama-sama sebagai rumah sakit pendidikan utama. Terima kasih para bapak, ibu, saudara-saudara yang hadir pada saat ini, orang tua dan wali yang sudah mempercayakan kepada UKDW. Saya jadi ingat tadi Nanda mengatakan terima kasih sudah diizinkan oleh rektor untuk menggunakan. Ya iya diizinkan, udah daftar, udah bayar segala macam. Tapi sekarang yang menjadi sangat penting adalah bahwa kita semua ingin meneruskan perjalanan hidup kita dan pelayanan kita menjadi semakin baik dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi selamat untuk semua, Tuhan memberkati saudara-saudara. Doa syukur dipimpin oleh Pendeta Nani Minarni, Sarjana Sains Magister Humaniora. Kepada Pendeta Nani Minarni, Sarjana Sains Magister Humaniora, dipersilahkan. Ibu Bapak, Saudara,
Dokter baru yang berbahagia, mari kita akhiri pelantikan dan angkat sumpah Fakultas Kedokteran untuk dokter baru periode yang ke-19 ini dengan doa syukur. Saya hantarkan menurut tata cara Kristiani. Mari. Sungguh kami boleh mengucap syukur kepadamu ya Allah. Engkaulah sumber segala rahmat. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menghendaki tatanan kehidupan yang baik. Kami percaya bahwa Tuhan menumbuhkan tunas-tunas muda dengan berbagai talenta yang Tuhan berikan di dalam dirinya, supaya turut serta dalam karya dan misi agung Allah, menyelamatkan dunia yang sedang sakit ini, sekaligus menyelamatkan manusia di dalamnya. Kami mengucap syukur bahwa di tengah situasi yang sulit ini pun, Tuhan izinkan dan Tuhan beri kesempatan kepada anak-anak kami, keempat dokter baru, yang hari ini sudah boleh mengucapkan janji, mengucap sumpah sebagai dokter. Kiranya Tuhan utus, Tuhan teguhkan hatinya, supaya sungguh-sungguh menghayati panggilan di dalam dirinya. Kemanapun Tuhan akan mengutus mereka, biarlah Tuhan pula yang akan memperlengkapinya. Akal budi dan perbuatannya, perasaan dan juga percaya kepada Dikau. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memampukan menghadapi situasi yang sulit, dan kami percaya di dalam Tuhan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Kami mengucap syukur untuk para orang tua yang dengan cinta kasih dan kerelaan hati mendampingi dan mendorong para putra mereka untuk memberikan hidup bagi kemuliaan nama-Mu dalam adek sebagai dokter, yang kiranya atas izin Tuhan boleh menjadi lantaran yang baik bagi pelayanan kepada dunia. Kami mengucap syukur untuk Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana yang sampai hari ini Tuhan beri kepercayaan untuk boleh melahirkan tunas-tunas muda yang memiliki hati yang tertuju kepada Dikau dan juga kepada dunia yang sedang menderita ini. Kiranya Tuhan, Engkau memampukan kami, secara khusus Universitas Kristen Duta Wacana dan Rumah Sakit Pendidikan dan rumah sakit jejaring, baik Bethesda maupun rumah sakit yang lain dan puskesmas yang lain, yang hari-hari ini terus-menerus masih berjuang untuk mengatasi kesulitan karena pandemi ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memampukan kami semua. Biarlah hati dan perbuatan kami arahkan hanya kepadamu, sebab Engkaulah yang empunya segala kuasa dan kemuliaan di bumi dan di sorga. Inilah ucap syukur kami, sekaligus mengakhiri acara pelantikan dan sumpah dokter yang ke-19. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan, segala dosa dan kesalahan Tuhan yang memberikan pengampunan. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, kami berdoa, mohon rahmat dan berkah senantiasa. Amin. Penutupan sidang terbuka Senat Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana oleh Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Kepada Profesor Dr. Jonathan Willy Siagian, spesialis patologi anatomi, dipersilahkan. Sidang Senat yang saya hormati, saya muliakan, Bapak Ibu para undangan, sebelum saya melaksanakan tugas saya sebagai Ketua Senat untuk menutup rapat Senat ini, saya akan menyampaikan dua hal
mohon izin untuk memberikan kesempatan bagi saya juga menyampaikan dua hal ini. Yang pertama ialah ucapan selamat pada para dokter baru, 4 orang yang sudah dilantik tadi, dan juga ucapan selamat pada orang tua keempat dokter yang baru dilantik. Terima kasih karena orang tua juga sudah mendampingi anak-anak. Biarpun guru, dosen berupaya keras, tapi tanpa dukungan orang tua, karena itu saya sangat menghargai pada kesempatan ini, ucapan selamat saya juga kepada orang tua. Yang kedua, Bapak Ibu, tidak panjang, cuma 3, nanti yang ketiga penutupan. Yang kedua, izinkan saya untuk diberi kesempatan menyampaikan terima kasih. Pertama kepada Bapak Rektor yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor 4, Bapak Pendeta Dr. Handi. Juga kami yang sudah menyampaikan ucapan selamat dan sambutan yang luar biasa. Kuliah umum seperti itu, saya mencatatnya banyak hal. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dekan, Bu Dr. Maria Widakdo, yang sudah memberikan waktu juga untuk melantik 4 dokter baru ini. Terima kasih yang berikut, penghargaan yang luar biasa juga kami sampaikan pada Dr. Purwadi, sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Utama dari Fakultas Kedokteran UKDW, dan juga rumah-rumah sakit jejaring yang lain dan puskesmas yang mungkin sempat juga hadir dan mengikuti acara ini. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan. Selanjutnya kepada Bu Rina Nuryati yang mewakili atau yang diutus oleh Ikatan Dokter Indonesia wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang juga mengikuti terus dari awal, bahkan dari sebelum dimulaikannya acara ini. Bu Rina sudah ada di sini, saya memperhatikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Selanjutnya juga kami menyampaikan terima kasih, dan ini yang harus kita tidak boleh melupakan, yaitu pada para tokoh agama rohaniawan. Terima kasih untuk Romo Alip, terima kasih untuk Pendeta Nani yang sudah mendampingi dan juga mendoa penutup. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ida Bagus Made Suryawan yang sudah mendampingi salah satu rekan dokter yang baru dilantik tadi. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Selanjutnya juga untuk para undangan sekalian yang sempat hadir, tentu tidak banyak, tapi undangan sekalian yang sempat hadir dalam forum Zoom ini, barangkali ada yang mengikutinya. Terima kasih banyak. Tapi tentu kita tidak bisa melakukan upacara pelantikan dan pengangkatan sumpah dokter ini tanpa ada kawan-kawan IT yang luar biasa, yang mengatur jalur seperti itu sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kalau saya sebagai dosen memberikan nilai 100 untuk tim IT kita. Terima kasih. Sekarang bagian yang ketiga, Bapak Ibu, saya akan menutup sidang senat yang mulia ini. Tentu dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Sidang senat terbuka Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana hari ini, Jumat, tanggal 23 April 2021, dengan acara tunggal, upacara pengangkatan sumpah dan pelantikan dokter periode 19, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Dengan ini resmi ditutup. Terima kasih. Upacara angkat sumpah dan pelantikan dokter periode 19 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana telah selesai. Kami mengucapkan selamat kepada para dokter terlantik dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Terima kasih dan selamat siang.
menyala untuk kemanusiaan. Abdikan ilmumu tak kenal lelah, beri pertolongan pada sesama. Lakukan tugasmu dengan penuh kasih untuk melayani dunia. Fakultas Kedokteran Duta Wacana, teguhkan integritas agar maju berkembang ke seluruh dunia dan berwawasan luas. Unggul terpercaya dan berbudaya, membangun negeri, cinta mengabdi. Sumbangkan ilmumu untuk masyarakat dan kemajuan kesehatan. Fakultas